Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah nanti kita lanjut dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa hari, 9 atau 10 Pak ini yang sudah kita lalui di Ramadan ini? 9 ya Pak. 9 hari sudah kita lalui di bulan Ramadan tahun ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga ibadah Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di Ramadan ini tentu banyak kaum muslimin yang begitu bersemangat untuk melaksanakan amal-amal ibadah, meningkatkan baik secara kualitas maupun juga secara kuantitasnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan bersama bahwa ternyata di samping kita hendaknya memperbanyak meningkatkan amal ibadah baik secara kuantitas dan kualitas, ternyata jangan sampai lupa Ramadan ini juga hendaknya jadikan sebagai sarana memohon ampun kepada Allah, bertaubat, beristighfar dari dosa-dosa kita. Sebab masuk surga itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya di satu sisi dengan meningkatkan amal kebaikan, itu tentu. Maka dalam ayat Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia berada di surga yang penuh dengan keridhaan. Meningkatkan amal tentu harus kita lakukan. Tapi ternyata yang tak kalah pentingnya untuk meraih surga itu juga mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan kita. Maka ayatnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di satu sisi ada peningkatan amal ibadah, tapi jangan lupa di sisi yang lain istighfar, taubat, mohon ampun, bersimpuh, memohon ampun kepada Allah agar dua-duanya menjadi jalan yang seimbang kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Nabi mengingatkan
ada orang yang amalannya bagus, puasanya dia jalankan, tetapi dosa tak dia perhatikan, tak dia cegah dirinya, tak dia taubati, bisa-bisa tak bernilai akhirnya amal ibadahnya itu. Dan di Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kesempatan kita untuk memperbanyak taubat kita, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu, amalan puasa sendiri dan sholat tarawih di malam Ramadan menghapus dosa, kata Nabi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang berpuasa di Ramadan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah, dihapus dosanya yang telah lalu. Salat tarawih juga sama, man qama Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi kata mayoritas para ulama kita ketika menjelaskan hadis-hadis itu yang otomatis dihapuskan dengan puasa dan tarawih adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka akan diampuni juga oleh Allah, tetapi hendaknya ada taubatnya secara khusus kepada Allah, ada mohon ampunnya secara khusus, maka juga akan diampuni oleh Allah. Dan jangan khawatir, Ramadan ini tempatnya kita bertaubat, baik dari dosa kecil atau dosa besar. Kenapa? Karena saat orang berpuasa, pahala atau doanya mustajabah, dakwatus shaim, dia bertaubat saat berpuasa itu. Ya Allah, ampuni hamba pernah durhaka kepada kedua orang tua sekarang sudah wafat. Salah satu dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya Allah, ampuni hamba dulu pernah syirik ke dukun, saat mulai usaha minta ampun khusus kepada Allah. Dan saat berpuasa doanya mustajabah. Malamnya sepertiga malam terakhir manfaatkan untuk bertaubat. Di luar Ramadan sepertiga malam terakhir tak semua orang bangun, tapi di Ramadan kebanyakan kita bangun untuk santap sahur, manfaatkan untuk istighfar. Allah memuji orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur, maksudnya di sepertiga malam terakhir. Wal mustaghfirina bil ashar atau wabil ashari hum yastaghfirun, mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun di waktu-waktu sahur. Maka kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dosa kecil kita terhapus di siang hari dengan puasa, dosa kecil kita terhapus di malam hari dengan sholat tarawih, dosa besar kita terhapus di siang hari dengan taubat saat berpuasa, taubatnya doanya mustajabah. Malam hari terhapus dosa besar kita dengan taubat di sepertiga malam terakhir. Itulah yang kita harapkan, tak hanya pahala yang didapat yang berkali lipat, tapi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ini penting Pak, sebab kalau tak diampuni atau dosa itu ada tak minta ampun, maka harus dipertanggungjawabkan kelak di alam barzakh, disiksa oleh para malaikat Allah yang ditugaskan. Dan kita tak bisa minta tolong kepada orang lain, kita sendirian, tak ada saudara, tak ada keluarga, tak bisa menjerit minta tolong lalu pergi dari alam itu, tak bisa. Maka saatnya kita mohon ampun kepada Allah di Ramadan yang istimewa ini. Di akhirat pun begitu, orang yang dosanya lebih berat tak minta ampun, maka dia bersiaplah untuk masuk ke neraka jahanam untuk menyelesaikan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dengan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersemangat beramal, bersemangat juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja Pak, ini Ramadan ini untuk menyemangati kita Pak, di dunia saja kalau ada pemutihan pajak orang senang, apalagi ini pemutihan dosa Ramadan ini, bersimpuhlah bertaubat. Kalau sudah ada pemutihan pajak itu Pak, biasanya di Samsat itu antrinya luar biasa Pak, apalagi hari terakhir, orang semua ingin memanfaatkan, padahal yang dihapus hanya dendanya saja, tapi orang senang
bahkan izin kantor untuk bisa di situ. Ini baru dunia, apalagi akhirat Pak, maka banyak-banyak bertaubat di Ramadan. Kalau sudah hari terakhir Pak, pemutihan pajak di Samsat itu antrinya luar biasa Pak, berdesak-desakan antri sampai waktunya ditambah kadang. Kok tahu Ustadz kalau antrinya berdesak-desakan panjang di Samsat? Karena saya termasuk salah satu yang antri juga di situ Pak biasanya. Jadi betapa orang senang itu Pak dengan itu semua. Ada yang bilang ke saya, Ustadz, memang kalau penghapusan beban kita itu kita senang Ustadz di dunia. Apa contohnya? Kemarin katanya Pak, ada diskon listrik berapa persen tuh Pak? 50%. Orang senang Pak. Bebannya diringankan. Itu aja orang senang. Apalagi dosanya diampuni oleh Allah. Ada yang bilang ke saya senang Ustadz program diskon 50% listrik itu walaupun hanya 2 bulan. Alhamdulillah Pak, saya bilang, Bapak manfaatkan. Tapi setelah itu saya pusing Ustadz. Kenapa Pak? Sebab ternyata Ustadz, Pertamax dioplos Pertalite Ustadz katanya. Nah, kalau itu bukan urusan kita lah Pak itu. Itu ada hukumnya itu seperti apa nanti monggo lah. Tapi sekali lagi orang begitu senang. Bagaimana caranya Pak? Singkat saja. 1, perbanyak di antaranya Pak Sayyidul Istighfar minimal. Kata Nabi, siapa yang membacanya di siang hari atau di malam hari, dia meninggal famata mi yaumihi qabla ayyumsiya, meninggal sebelum siang, sebelum sore, maka fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Dan siapa yang membacanya di pagi hari, di malam hari, wafat sebelum pagi, famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat sebelum subuh, dia juga dijamin surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting membacanya muqinan biha, kata Nabi, dengan penuh keyakinan, mohon ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Baca itu berarti minimal berapa kali? 2 kali Pak, di pagi dan di malam hari, berdasarkan hadis ini, agar kapanpun kita dipanggil Allah, diampuni dosa-dosa kita. Ada ibu-ibu datang ke saya, Ustadz, setelah Ustadz sampaikan itu saya amalkan Ustadz, baca Sayyidul Istighfar setiap hari. Berapa kali Bu? Saya bilang, saya Ustadz bisa sampai 300 kali sehari. Saya bilang, kok hebat Bu, saya cuma suruh 2 saja, kok Ibu 300 kali, kok hebat, gimana cara membacanya? Kan gampang Ustadz, tinggal Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar. Salah faham ternyata Pak, dibaca judulnya saja ternyata. Dan maksudnya itu yang panjang. Nah, jadi Pak, banyak-banyak Sayyidul Istighfar dan berhenti dari perbuatan dosa-dosa kita, karena tadi bisa saja diampuni di sini, kita buka lagi lubang. Diampuni di sini, buka lagi lubang. Bahaya. Berhenti berbuat dosa. Kata Nabi, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tapi tak meninggalkan perkataan dosa, perbuatan dosa, Allah tak butuh puasanya. Jadi pertama, baca Sayyidul Istighfar. Kedua, hentikan dosa. Jangan sampai ditutup di sini, dibuka di sini. Yang ketiga Pak, terakhir adalah minta maaf kepada sesama kalau ada dosa-dosa. Sebab muflis, kata Nabi, orang bangkrut itu banyak pahalanya, tapi banyak yang menuntut di hadapan Allah karena dia pernah memfitnah orang, menzalimi orang. Minta maaf, utamanya dari keluarga dulu Pak, minta maaf pada anggota keluarga, mungkin ayah, ibu, istri, anak, saudara yang punya salah, lalu kepada masyarakat kita, kepada saudara kita. Ada suami istri Pak, hampir terlambat minta maafnya. Jangan lupa Pak, suami istrinya saling memaafkan. Apa yang terjadi Pak? Ketika itu suaminya pagi-pagi habis minum kopi Pak, tiba-tiba drop, langsung masuk rumah sakit, jatuh habis minum kopi, masuk rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit Pak, suaminya sudah merasa sulit ini hidupnya, dipanggil istrinya, Dek, aku mau jujur, mau minta maaf sama kamu, takut aku bawa dosa ini menghadap Allah nanti. Apa Mas? Akhirnya suaminya bilang, maaf Dek, selama ini aku sembunyi-sembunyi sudah menikah lagi, katanya. Setelah bilang begitu suaminya Pak, istrinya malah nangis Pak. Mas, jangan minta maaf gitu ke aku Mas, aku yang minta maaf ke kamu, minta maaf. Loh, kenapa kok kamu yang minta maaf? Begini Mas, sebenarnya kemarin malam aku tahu kalau engkau ternyata sudah menikah lagi, dapat info dari temenmu. Tadi malam aku tak bisa tidur Mas, akhirnya hilang kendaliku, hilang kontrolku. Pagi hari
ketika sampean minta buatkan kopi, aku kasih racun di kopi itu, Pak. Ini hati-hati, Pak, makanya, Pak. Nah, yang ndak ngaku ini kalau dihidangin kopi hati-hati, Pak. Takut tidak ada racunnya. Ndak, insya Allah ibu-ibu kita baik-baik, Pak. Tapi intinya minta maaf kepada sesama agar tak dibawa dosa itu sampai di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.